Hai guys, selamat datang kembali di Bahas Talk Movie, channel yang membahas alur dari suatu film. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Dalam video kali ini, gua akan bahas film science fiction tentang seseorang yang mendapatkan suatu warisan nih, berupa robot yang bisa membantunya mendapatkan kekuatan super untuk membantu kesehariannya. Film apa sih itu? Yaitu film Max Steel. Film ini merupakan film santai, seru, dan cocok buat ditonton tentunya. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur film Max Steel 2016. Pada awal film memperlihatkan tokoh utama dalam film ini, yaitu bernama Max McGrant. Pada saat itu, ia sedang melakukan pindahan ke rumah barunya, tetapi Max nampak biasa saja atas pindahan rumahnya ini. Karena diketahui hidup Max ini sudah berpindah-pindah selama 9 kali. Sungguh banyak bukan? Max hanya tinggal berdua dengan ibunya, sedangkan ayahnya sudah meninggal ketika Max kecil dikarenakan eksiden atau kecelakaan kerja. Dan sebelum film dimulai, di sini diperlihatkan tentang mulainya keanehan yang terjadi pada Max, yang mana ia seperti memunculkan energi getaran atau apalah gitu yang berdampak pada sekitarnya. Keesokan harinya, Max masuk hari pertama di sekolahnya. Di sana, guru barunya itu nampak familiar dengan marga McGrant yang dimilikinya, seolah-olah ia mengenali ayah dari Max. Ayah dari Max ternyata bukan orang sembarangan. Ia bernama Jim McGrath, yang ternyata ia adalah tokoh terkenal yang ada di kota itu. Dan di sini Max masih diliputi pertanyaan tentang siapa ayahnya itu dan apa kecelakaan seperti apa yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Sesampainya di rumah, Max bertemu dengan Miles. Miles ini adalah seorang sahabat dekat sekaligus rekan kerja dari ayahnya dulu. Tempat ayah dan Miles bekerja bernama Entech. Mereka membicarakan mengenai ayah Max dan Miles memiliki tekad untuk akan melanjutkan proyek baik yang dirancang oleh ayahnya itu. Di sisi lain, di suatu tempat uji coba laboratorium, tiba-tiba terjadi suatu pancaran ledakan besar pada salah satu percobaannya di sana. Staf yang penasaran pun mencoba untuk mencari tahu apa yang menyebabkan ini terjadi. Namun ternyata itu adalah langkah buruk dan mengakibatkan suatu benda yang disimpan dalam laboratorium itu menyerang dan hilang keluar dari tempat itu. Hingga bersamaan dari itu, tiba-tiba lampu pun padam, di mana keluarga Max yang sedang asik mengobrol menjadi terganggu akan hal itu. Miles di sini terlihat seperti sosok yang baik dan peduli terhadap keluarga Max. Dan setelah obrolan selesai, Miles tak lupa memberikan kartu nama dirinya kepada si Max. Tentu dari kartu nama tersebut, Max merasa ini adalah suatu kesempatan gitu, suatu jalan. Ia yang penasaran tentang apa yang terjadi terhadap ayahnya, mencari tahu nih di internet tentang nama Miles Edward dan menemukan kejadian tornado yang menyebabkan 5 penemu perusahaan Entech meninggal dunia, yang termasuk ayahnya. Namun ketika ia sedang penasaran tentang apa yang terjadi, tiba-tiba tangan dari Max mengeluarkan energi itu lagi, semacam air atau getaran gitu yang berpengaruh pada sekitarnya. Max sampai bingung apa yang terjadi dan mencobanya di luar sebagai pengetesan kekuatan. Singkat cerita, setelah riset yang ia cari-cari, pada malam harinya Max mencoba mengobrol dengan ibunya. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Max butuh kejelasan, kata si Max nih. Butuh kejelasan soal ayahnya dan soal apa yang dirahasiakan oleh ibunya. Namun tetap aja di sini ibunya Max tidak terbuka dan merasa belum waktunya untuk Max tahu. Di sini Max merasa sedikit kecewa atas tingkah ibunya yang selalu merahasiakan apa yang terjadi. Keesokan harinya, Max ada janji nih dengan salah satu teman sekolah wanitanya, yaitu Sofia, di sebuah kafe. Pada pertemuan mereka itu, mereka asik
asik membicarakan tentang diri mereka masing-masing. Namun, ada di suatu momen di mana Sofia tidak sengaja seperti menyebutkan sesuatu yang tidak Max suka tentang dirinya. Di sini Sofia nggak sengaja ya guys. Namun, hal itu ternyata membuat emosi dari Max tidak terkontrol dan tidak stabil seketika. Max pun berusaha untuk pergi dan menjauh dari Sofia karena energi dari dalam tubuh Max mulai bermunculan dengan jumlah yang banyak dan tidak bisa Max kontrol. Dan yang tanpa disadari nih, di tengah itu kamera memperlihatkan seperti sesuatu yang sedang memantau Max dari jauh. Max yang sangat tidak bisa mengontrol dirinya ini, energi dari dalam tubuh Max keluar semakin banyak, sampai-sampai seperti terjadi ledakan pada dirinya. Kemudian scene berpindah. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Max tersadar, telah terbangun dari tidurnya, dan menemukan beberapa luka yang aneh. Tak hanya itu saja, ia pun melihat sebuah robot putih terbang yang sangat aneh baginya. Robot itu bernama Steel, dan ia berasal dari luar angkasa. I am a parasitic Steel. He called me Steel. Who did? I don't remember. You're from space. Yeah, I think so. You're an alien. Yes. Robot tersebut bertujuan untuk menjaga Max dari segala sesuatu yang berbahaya dan termasuk dari energi yang ia keluarkan. Jadi nih, ketika Max mengeluarkan energi yang berlebihan itu dari dalam tubuhnya, maka robot itu akan menyerap energi dari tubuh Max. Dan energi yang dihasilkan dari Max ini bernama energi tachyon. Dan robot itu akan menyerap energi tersebut agar Max tidak meledak. Seperti hal sebelumnya nih, yang terjadi di mana Max menghasilkan energi berlebih dan hampir meledak. Dan robot itu pun menyelamatkannya, gitu guys. Robot itu terhubung dengan Max. Hal itu terlihat dari yang secara tiba-tiba Max teringat akan ingatan aneh yang entah datang dari mana dan menyebutkan kata-kata Ultralinks. Ketika pembicaraan sedang berlangsung, tiba-tiba muncul sekelompok pasukan. Nampak mereka sedang mencari sesuatu yang ternyata mencari si Max. Di sini mereka menemukan keberadaan Max dan auto langsung mengejar si Max. Who wants to kill you? Us, Max. Because you would freak her out. Max. Harsh. We have to go somewhere where they wouldn't attack. Robot itu atau Steel mengatakan bahwa saat ini keberadaan Max sedang terancam karena Entek sedang mencari-cari keberadaannya dengan menggunakan sesuatu benda yang bernama Ultralinks. Kemudian Max mencoba mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan mencoba mengunjungi perusahaan Entek yang dahulu telah terkena aksiden tornado silam. Di sana Max menemukan teori tentang energinya yang ternyata energi tersebut bisa ia jadikan sebagai kekuatan untuk dirinya dengan kerjasama antara robot Steel dan juga si Max. Really? Yes, yes. Mereka berdua pun berlatih mengendalikan kekuatan energi itu hingga menemukan fakta di mana Max dapat merubah wujudnya dengan bersatu dengan Steel dan mendapatkan kekuatan baju armor yang kuat. Seketika mereka bersatu, Max mendapatkan penglihatan lagi dan kini tentang ayahnya atas kejadian yang telah lampau dan Ultralinks yang menyebabkan ayahnya tewas ini. Dari kejadian itu semua, pada keesokan harinya, Max mencoba untuk mencari tahu lebih dengan rencana ingin mengunjungi kantor Entek menghubungi Miles. Meskipun rencana itu tidak mulus, terdapat hambatan dari kelompok baju hitam lagi nih yang masih aja mengejarnya, yang tentu entah apa gitu tujuannya. Beruntung di tengah jalan, ia bertemu dengan Sofia yang dengan senang hati memberikan Max tumpangan untuk pergi ke tempat Miles. What's going on? Dan sesampainya di sana, ia berbincang dengan Miles tentang ayahnya yang ternyata ia memiliki kemiripan dengan Max, di mana ayahnya sama dapat mengeluarkan suatu energi dari dalam tubuhnya. Dan Miles pun menceritakan tentang kejadian kecelakaan itu bisa dibilang nih diakibatkan oleh ayahnya sendiri yang ceroboh dalam bertindak. Namun lagi-lagi dari perkataan itu membuat Max emosi. Max tidak terkendali.
ia merasakan lagi gejolak energi yang tidak dapat ia kontrol. Dan setelah obrolan dengan Miles sebelumnya, hal itu membuat pikiran Max kacau. Ia semakin teringat dengan ayahnya, hingga suatu pertanda buruk pun muncul. Seketika itu, cuaca menjadi tak mendukung. Muncul badai dahsyat dengan suara gemuruh yang mengganggu. Max pun mencoba menyelamatkan diri dari kejadian tersebut. Rupanya, hal buruk itu disebabkan oleh adanya tornado besar yang tiba-tiba muncul. Seakan-akan tornado tersebut mengikuti Max dan mengejar untuk menginginkan si Max. Tornado dahsyat itu nampak bukan seperti tornado biasa. Tornado itu seperti memiliki rupa yang memang ingin membunuh Max. Beruntung, Steel datang dengan tepat waktu dan menyelamatkan Max. Tapi tentu, hal itu tidak berhenti di situ saja. Dirasa mereka berdua tidak bisa menghadapi besarnya tornado itu, mereka pun mau tidak mau ya harus kabur gitu, mencoba lari dari serangan tornado atau monster kali ya. You missed! Thank you for pointing that out! Mereka mendapatkan momen yang pas nih guys. Terdapat satu kesempatan yang dimanfaatkan oleh Max sehingga ia dapat menyerang balik tornado itu yang ternyata dikendalikan oleh suatu robot. Max pun terkejut setelah mengetahui yang menyerangnya adalah robot yang serupa dengan Steel, dan itu adalah wujud dari Ultralinks. Seketika ingatan ayah Max pun muncul pada diri Max, dan dari ini semua dapat disimpulkan Steel juga merupakan Ultralinks yang menyebabkan ayah dari Max tewas dikarenakan kejadian kecelakaan itu. Sehingga semua sudah jelas, ayah dari Max tewas dikarenakan Ultralinks atau sejenis robot yang sama seperti Steel nih guys. Hal ini menyebabkan Max tentu marah, emosi pada Steel dan menyuruh Steel untuk menjauhinya. No, I said stay away from me! Di lain sisi, Max melihat rumahnya dikepung oleh pasukan hitam yang mengejarnya. Dan ini merupakan ancaman. Max merasa ibunya dalam masalah saat ini. Max pun panik dan meminta bantuan pada Sofia untuk membantunya. Max dengan mobil Sofia meminta bantuan lagi kepada Miles. Dan Miles mengatakan, hati-hati, bisa saja ini semua adalah jebakan. Dan menyarankan untuk pergi ke laboratorium Entek sebagai bentuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyelamatkan ibunya. Namun, sesampainya di laboratorium Entek, Max tidak menemukan ibunya sama sekali, melainkan hanya tempat kosong dan tempat di mana percobaan ayahnya dilakukan, disertai adanya Steel yang terdiam di sana. Seketika, ingatan tentang kejadian ayahnya pada masa lampau pun muncul, di mana pada saat itu sebenarnya seperti akan terjadi serangan dari Ultralinks yang akan berniat jahat nih. Dan ayah dari Max ingin mencoba menyelesaikan hal itu dengan bantuan Steel ini yang baik. Tapi rencana itu tidak berjalan dengan baik. Tiba-tiba sistem diretas dan bisa dibilang rencana itu gagal. Hingga tiba-tiba muncullah Miles yang ternyata dijelaskan di sini bahwa mereka memiliki persepsi yang berbeda satu sama lain. Dan Miles mencoba menggagalkan rencana dari ayah Max. Jadi kayak ada perbedaan pendapat gitu antara mereka. Di mana Miles memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuatan dari ayahnya Max. Mungkin iri apa gimana gitu. Sehingga dari kejadian itu, mau tidak mau, ayah dari Max mengorbankan dirinya dengan mengeluarkan energi sampai dirinya meledak. Dan dari sinilah semuanya sudah jelas bahwa kematian ayahnya Max disebabkan oleh Miles. Dan sebenarnya Max telah masuk jebakan yang dibuat oleh Miles itu sendiri. Di sana Miles langsung berusaha menghentikan Max dan tujuannya masih sama, yaitu untuk mengambil kekuatan energi dari Max dan menemukan fakta bahwa ayah dari Max itu adalah alien dan kekuatannya ini menurun nih kepada si Max, sehingga Miles ini ingin mengambil kekuatan dari Max. Dan mau tidak mau, Max mencoba menuruti apa yang diinginkan Miles. Tetapi di sini Max mempunyai rencana sendiri nih, di mana ia memilih untuk mengeluarkan energi dengan berlebihan sengaja, dan dengan bantuan Steel langsung mereka bersatu, dan hal itu membuat Max berubah kembali dan mendapatkan baju armor yang melekat pada dirinya. Kayak Power Ranger sih emang.
Hingga pertarungan pun terjadi antara Max dan Miles. Mereka saling pukul-memukul memperebutkan ideologisnya. Hingga pada akhirnya Max mengeluarkan ultinya untuk membuat ledakan. We have stealth mode? Dan pertempuran sengit itu pun membuat Miles kalah, jelas. Tetapi Max dan Steel untungnya selamat nih guys dari kejadian itu. Meskipun dengan tenaga yang sudah tidak memadai lagi nih. Hingga setelah kejadian itu, ibunya Max mencoba mulai terbuka nih dan menceritakan fakta kebenaran yang sebenarnya terjadi kepada Max. Dan meminta maaf dikarenakan telah menutupi ini semua. Hal itu dilakukan karena hanya ingin menyelamatkan Max agar nasibnya nih tidak sama seperti ayahnya. Dan kemudian film ini pun diakhiri dengan scene tentang penglihatan Max yang menceritakan tentang dari mana ayahnya berasal. Yang bener nih, ayahnya itu bukan penduduk asli dari bumi. Max yang mengetahui kejelasan ini pun merasa senang nih guys akan hal itu. Dan film Max Steel pun berakhir. Nah, itu dia guys alur film dari Max Steel 2016. Jadi intinya si Max ini anak alien gitu ya. Secara keseluruhan film ini menyuguhkan adegan action dan kekuatan yang bikin kita sebagai penontonnya nyaman sih buat lanjut nonton terus. Ceritanya simple dan gak bikin kita penontonnya harus mikir banget gitu buat nontonnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa sama? Dan IMDb dari film ini adalah 4,6, tapi tetap seru kok untuk ditonton. Nah, itu dia guys untuk video kali ini. Semoga menghibur kalian semua dan bisa menemani waktu gabut kalian. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.